Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini saya akan melanjutkan penjelasan tentang Rasul idolaku, yaitu kisah dari Nabi Muhammad SAW. Ya, yang akan kita bahas hari ini kisah Nabi Muhammad SAW. Oke. Rasulullah SAW itu lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena pada saat itu Raja Abraha beserta para pasukan bergajah ini berbondong-bondong untuk menghancurkan Ka'bah. Akan tetapi karena pertolongan Allah, Ka'bah pun selamat dan Raja Abraha pun tewas bersama para kaumnya. Oke, setelah itu di sini Nabi Muhammad SAW itu merupakan anak dari ibunda Siti Aminah dan kemudian ayahnya yaitu Abdullah. Akan tetapi pada saat beliau dilahirkan ini dalam keadaan yatim karena sudah tidak memiliki seorang ayah. Kemudian setelah itu beliau lahir setelah beberapa tahun, kemudian ibundanya meninggal dan dirawat oleh sang kakek yaitu Abdul Muthalib. Kemudian setelah kakeknya meninggal dirawat oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Nah, pada saat beliau usia 12 tahun, pamannya Abu Thalib ini mengajak Nabi Muhammad SAW ini untuk belajar berdagang yaitu ke negeri Syam. Ya, pada saat berdagang beliau sudah mencerminkan sifat kejujurannya dan akhirnya beliau ini dipercayai untuk berdagang. Akhirnya dia menjalankan perdagangan yang diberikan amanah oleh Siti Khadijah, yang kemudian beliau menikah dengan Siti Khadijah. Selanjutnya Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang rasul pada usia 40 tahun. Nah, pada saat itu sebelumnya beliau berdiam diri di Gua Hira dan akhirnya beliau mendapatkan wahyu pertama kali yaitu berupa kitab suci Al-Quran, dan wahyu tersebut diberikan oleh perantara malaikat Jibril yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra yang artinya bacalah. Jadi Nabi Muhammad diperintahkan untuk belajar membaca ya. Kemudian selanjutnya Nabi Muhammad berdakwah itu selama 23 tahun hingga akhirnya suatu ketika beliau jatuh sakit dan beliau lemah. Kemudian beliau meminta tolong untuk menggantikan sebagai imam yaitu Abu Bakar, dan akhirnya beliau wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal di usia 63 tahun. Dan pesan beliau kepada umatnya yaitu agar selalu berpegang teguh kepada kedua yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang selanjutnya teladan Rasulullah itu kisah teladan yang bisa kita contoh atau kita teladani dari diri Rasulullah SAW, yaitu beliau selalu jujur dalam sikap maupun dalam perbuatan. Kemudian dapat dipercaya karena beliau di sini mendapatkan gelar yaitu Al-Amin yang artinya dapat dipercaya. Kemudian menyampaikan kebenaran, dan yang terakhir yaitu cinta anak yatim. Ini kisah teladan dari Rasulullah SAW. Kemudian di sini mukjizat dari Nabi Muhammad SAW, yaitu salah satunya di sini ada mukjizat yang pertama itu Al-Qur'anul Karim, yaitu mukjizat yang sangat terbesar yaitu Al-Qur'an. Yang kedua yaitu beliau dapat membelah bulan, dan yang ketiga yaitu beliau bisa menaiki langit ketujuh yang disebut dengan Sidratul Muntaha. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang kisah teladan dari Nabi Muhammad SAW. Cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa membaca di LKS. Ya, terima kasih.